Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Baik teman-teman, kesempatan ini saya Usiono akan mengantarkan beberapa kelompok diskusi kecil dalam rangka kegiatan diskusi ringan yang kita sebut dengan durasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan dukungan untuk hal memberikan pertanyaan, komentar, like, and subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang bertema apa? Berkemah. Dengan saya Lucy Sapitri, kemudian dengan saya Hari Gusnirwanda dan saya Hamidah Salati. Baiklah, langsung saja ke materi. Udah apa, Lus? Oke. Kan di sini tuh kita mau berbincang tentang berkemah ya kan. Pasti kalian nggak asing dong kalau kita dengar berkemah. Terus pasti setiap kita melakukan kegiatan berkemah atau apa kegiatan apapun, pasti kita memikirkan dulu tujuan dan manfaat. Jadi menurut kalian ini apa sih manfaat dari berkemah itu? Jawab dah. Jawab dah. Kalau menurut aku sih berkemah itu melatih kemandirian kita. Terus kita lebih menyatu kepada alam. Kemudian apa nih? Lebih melatih diri sih. Terus berarti sangat berguna lah gitu ya kan? Sangat berguna dong. Karena kan suatu saat kita mungkin aja kita terjadi bencana kan, kita bisa bertahan hidup. Oh keren, bagus. Jadi buat yang lainnya harus berkemah. Terus kan kalau kita berkemah itu pasti banyak kali perlengkapan yang harus kita bawa ya kan. Jadi menurut kalian itu perlengkapan apa sih yang penting dibawa ketika kita berkemah? Ya yang paling utama yaitu tenda. Terus carrier apa tas ransel kalau dibilang. Perlengkapan makanan, konsumsi. Ya konsumsi. Terus kalau untuk pribadi sendiri, misalnya apa? Sepatu gitu lah ya? Ya sepatu, pakaian ganti, kemudian ya obat-obatan pribadi ya kalau kita ada sakit. Sleeping bag. Oke. Ternyata sangat banyak ya. Terus kan kalau kita berkemah pasti biasanya itu kan identik dengan hutan ya kan, atau jauh dari perkampungan. Terus kan biasanya identik itu apa nih? Kalau hutan itu kita harus menjaga etika atau apa gitu. Terus etika apa yang harus kita lakukan ketika kita berkemah? Ya jangan membuang sampah di alam. Menjaga adab, tidak berkata-kata kasar, terus tidak melakukan hal-hal yang negatif. Terus nono. Oke. Yang terpenting di alam tuh yang dibawa turun hanya sampah, jangan yang lain. Terus kalau di perkemahan kadang ada kejadian hal-hal mistis. Itu pasti karena perbuatan kita sendiri atau bagaimana sih? Kalau hal mistis ya sebagian orang percaya, cuman aku belum pernah ngerasain gitu. Ternyata seru ya kan berkemah. Kapan-kapan kita berkemah. Oke, Besti. Terus nih ini yang menjadi pertanyaan. Kalau misalnya kita di alam bebas itu kayak mana gitu buang air kecilnya itu gimana? Nah iya ya kan. Kalau buang air kecil yang aku tahu jangan langsung ke tanah. Dia melalui daun dulu, baru airnya jatuh ke tanah gitu. Jangan langsung ke tanah, dia pantang. Jadi kalau untuk BAB? BAB biasanya gali lubang. Iya, kalau memang ada kamar mandi ya. Dan itu harus yang di tempat terbuka atau kita harus ke dalam hutannya lagi? Ya janganlah, ya kita agak masuk ke dalam biar orang yang lewat nggak tahu gitu. Jangan. Tapi aman itu kan? Aman sih kalau untuk itu. Yang penting setelah BAB kita timbun lagi kotoran kita. Oke, kalaupun di hutan itu jangan sembarangan ya kan, pikir-pikir sendiri. Itu minimal tuh ada teman kan. Ya. Takutnya terjadi apa-apa gitu nggak ada yang tahu. Kalau solo gitu lebih berisiko sih. Lebih bagus minimal 3 atau 2 orang. Karena kalau ada apa-apa ada yang nolong gitu ya, ya kan. Ada yang bantu gitu.
Terus hal yang harus dilakukan sebelum berkemah itu apa, guys? Yang pastinya persiapan sih itu tadi Persiapan. lah. Perlengkapan Enggak yang lah. harus dibawa. Kita harus minta restu, Oh, minta Ya, restu dari izin. orang tua Ah. pasti. Restu. kemudian kesehatan yang Bagus. Harus bagus, harus fit, jangan ada yang sakit-sakit ya Demam kawan-kawan. nggak boleh berkemah. Betul, jangan memaksakan diri dengan keinginan. Iya, betul itu. Kemudian kalau untuk yang sekolah ya, itu ada loh berkemah itu ada upacara gitu, apa aja ya Lus? Kira-kira itu apa aja ya? Apa aja Rik? Apa? Upacara pramuka. Nah, upacara penegak gitu ya? Biasanya sih kalau pertama ya, ada upacara pembukaan untuk pramukanya. Api unggun. Oh iya, api unggun ya. Api unggun. Iya. Terus ada kayak upacara apa lagi? Peresmian. Terus kalau misalnya ya Riko kan pengalaman ya Rik, ya kan. Kalau kita itu mau tidur itu pasti ada buat api unggun ya kan. Tergantung sih. Kalau di gunung tuh kan sering cuacanya basah gitu lembab, jadi sulit kalau untuk buat api unggun. Nggak semua gunung itu dingin gitu. Oh iya. Iya, nggak semua. Yang penting tuh pakai jaket ya kan. Ya, cuman jaket ya yang paling utama lah untuk menjaga. Kemudian tanda-tanda apa aja sih yang sering ada di gunung yang harus kita perhatikan? Cuaca sih paling penting karena kan berangkat. Cuaca, hindari cuaca berkabut. Kenapa gitu? Kalau cuaca berkabut tuh jarak pandang kita rendah, kita bisa nyasar gitu. Oh, keluar dari Kita jalur. keluar jalur ya. Oke. Kemarin tuh kok naik kemana? Ke Sibuatan. Sibuatan. Ya, Berapa orang? kami berempat. Berempat. Naik keretanya 2 kereta, 4 orang. itu Berapa jam naik? Heeh. Kalau Sibuatan standarnya 6 jam dengan jalur yang sangat menanjak. Oh, itu dia setengah atau memang full naik kereta? Oh, kalau kereta kadang itu kita mendaftar dulu. Oh, pos ya. Ya di parkiran Pertama, itu heeh. kayak alat apa makanan kita dicatat orang itu, karena kan nanti jangan sampai sampah ditinggal di atas gitu. Jadi sampah yang kita bawa ya baliknya harus kita bawa lagi gitu. Iya. Tuh kereta situ kan, baru nanti kita naik ke atas jalan kaki. Dari jam berapa itu? Kami naik dari jam 12 Siang siang ya, sampai atas. sampai atas maghrib. Itu- Maghrib pas jam 6. Itu kira-kira apa ada kendala kayak kalau pas naik? Kendala paling capek betul capek karena Nggak. jalannya menanjak. Gak ada terjadi apa-apa itu? Kalau terjadi apa-apa karena badan aku cukup fit ya nggak ada. Gak ada kawanmu? Nggak ada. Gak ada. Cuma kalau dinikmati ya enak juga gitu. Seru juga ya kan? Seru. Gak ada diganggu-ganggu binatang kok? Nggak ada. Di situ gak Ya, ada babi? itu ada binatang. Banyak babi, harimau pun katanya ada. Wow, bahaya juga ya kalau ada singa gitu ya. Keluar dia. Iya. Jalanan becek nggak? Becek. Abis hujan itu? Itu Sibuatan tuh memang Becek. gunung hujan. Oh. Setiap saat hujan. Kami sempat ngerasain gerimis sih, nggak hujan. Gerimis aja. Itu bahaya kali tuh ya kan. Kalau nggak hati-hati itu bisa Kalau ke tergelincir sana memang harus mempersiapkan mantel lah, mantel plastik. untuk pribadi. Iya. Kan nggak mungkin ya kan berdua ya kan. Oh iya mantelnya. Jas hujan kali. Harus yang pribadi ya. Itu ya. Itu apa namanya tasnya tuh yang gede itu? Carrier. Tas carrier itu yang bawa siapa? Ganti-gantian. Ganti-gantian. Oh, itu nggak bawa pribadi masing-masing ya? Enggak dong, itu berat kali tuh. Gunanya kita kalau per tim itu kalau berkemah ya itu alat-alat yang berat jangan satu orang aja yang bawa sampai atas, seperti ganti-gantian. Jangan egois ya kan. Jadi jangan egois. Jangan lulu aja. Makanya di gunung itu kita jadi tahu sifat asli seseorang. Iya, kadang kayak ada yang nggak mau ngerti kawannya Iya. yang ninggali Menghina diri aja sendiri. gitu. Heeh. Nggak boleh. Orang kawannya udah capek, dia masih fit ya kan, jadi dia gas aja.
kerja tim sangat dibutuhkan ya. Sangat. Lu sih udah pernah nih kemah? Belum pernah, jadi belum ada pengalaman, benar-benar belum ada pengalaman. Tapi karena bincang-bincang ini jadi udah banyak ya kan pengetahuan beberapa yang sekali Tapi lu sih nggak pernah gitu ke tempat saudara yang tempatnya itu pedalaman gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Biasa aja sih, masih bisa dijangkau oleh kereta lah ibaratnya. Jadi lu sih belum pernah nih ngerasai buang air besar di damutan tuh nggak pernah? Belum pernah? Belum. Oh, Kau udah pernah ya? udah dong. Ya anak pramuka guys. Yang paling utama itu mau dimanapun dan kapanpun itu jangan pernah tinggalkan Sholat. Ya. Berakhirlah bincang-bincang kita pada siang hari ini. Buat Buat apa? buat semuanya. Buat semuanya, sekianlah berbincang tentang berkemah dari kami kelompok 9. Ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi pramuka, yaitu yang A, tanda sandi dalam gerakan pramuka. Tanda dan sandi itu banyak ragamnya. Ada yang menggunakan bendera, asap, cermin, dan sebagainya. Tanda ini adalah sesuatu yang menyatakan sesuatu, sedangkan sandi merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti rahasia. Tujuan kita mempelajari tanda dan sandi ini adalah untuk melatih kepekaan kita sebagai seorang anggota pramuka. Selain itu, kita dituntut untuk mendirikan pada saat memecahkan sandi untuk mencari petunjuk untuk langkah selanjutnya. Di sini kita sebagai anggota pramuka memang diuji kecerdasan dan daya ingat yang benar-benar ingin diuji. Selain kita dilatih dalam keterampilan, kedisiplinan, dan kemandirian, kepekaan, kita juga harus memiliki pemikiran yang cerdas dalam simulasi pemecahan sandi ini. Inti dari seorang pramuka itu adalah harus sedia dan siaga akan segala hal yang akan datang. Untuk pembahasan kedua yaitu B, tali temali. Tali temali ini adalah mempercampur adukkan antara tali, simpul, dan ikatan. Ikatan ini akan dihubungkan antara tali dengan benda lainnya seperti kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Fungsi dari tali temali ini adalah sebagai kegunaan dan keindahan dalam dekorasi yang kita buat, seperti membuat jemuran dari kayu, tempat sepatu dari kayu, itu bisa juga kita buat. Untuk macam simpul dan kegunaannya yaitu yang pertama simpul ujung tali. Ini dia, simpul ujung tali. Simpul ujung tali ini memiliki kegunaan agar tali pintalan pada ujung tali kita tidak mudah lepas dan terurai. Yang kedua itu simpul mati. Simpul mati ini memiliki kegunaan menyambung dua utas tali yang sama besarnya, tidak licin dan tidak kering juga. Yang ketiga yaitu simpul anyam. Simpul anyam ini memiliki kegunaan untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya. Misalkan yang satu talinya kecil ikatannya, yang kedua ikatannya besar. Itu bisa kita sambungkan dengan menggunakan simpul anyam. Yang keempat, simpul anyam berganda. Simpul anyam berganda ini memiliki kegunaan untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan keadaan basah. Yang kelima itu simpul erat. Simpul erat memiliki kegunaan untuk memendekkan tali tanpa pemotongan. Yang keenam, simpul kembar. Simpul kembar ini memiliki kegunaan untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin. Yang ketujuh, simpul tiang berganda. Simpul tiang berganda ini memiliki kegunaan untuk mengangkat orang dari atas sawah atau sebalik. Yang kedelapan yaitu simpul kursi. Gunanya untuk mengangkat dan menurunkan orang pingsan. Seperti kita membuat tandu. Tandu itu kegunaannya dalam pramuka itu untuk mengangkat atau membuat kawan kita di saat kita berkemah di hutan
Itu kegunaan tandu itu untuk mengangkat teman kita yang keadaan lemah atau pingsan. Yang ke-9, simpul penarik. Simpul ini memiliki kegunaan untuk menarik benda yang cukup besar atau balok kayu. Yang ke-10 itu simpul pangkal. Simpul pangkal ini memiliki 3 kegunaan. Yang pertama, memulai ikatan, mengikatkan tali pada tiang, dan membuat tandu juga. Yang ke-12, simpul tambat. Simpul tambat ini memiliki kegunaan untuk menarik, menyeret balok, menambahkan tali pada tiang, dan memulai ikatan. Untuk simpul yang ke-13 adalah simpul tarik. Simpul tarik ini memiliki kegunaan untuk mengikat tali pengikat binatang ke tiang agar tidak mudah dilepaskan kembali, seperti kita mengikat sapi, kambing, kuda pada tiang, atau bisa kita ikatkan pada pohon yang besar. 14 yaitu simpul gulung. Simpul gulung ini memiliki kegunaan yang dikaitkan tali penarik balok sehingga orang lain dapat membantu. Yang terakhir yaitu simpul turki. Simpul turki ini berguna untuk mengikat sapu lidi agar tidak bercerai-berai. Bisa juga untuk cincin kacu. B. Macam ikatan. Yang pertama itu ada ikatan pangkal. Yang kedua ada ikatan tiang. Yang ketiga ada ikatan jangkar. Dan yang keempat ada ikatan tambat. 5. Ikatan tarik. 6. Ikatan turki. 7. Ikatan palang. 8. Ikatan canggih. 9. Ikatan silang. 10. Ikatan kaki 3. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu semapor. Semapor itu adalah cara kita untuk mengirim pesan atau memberikan informasi kepada teman kita dengan keadaan yang tidak bisa dikomunikasikan. Seperti kawan kita ada di seberang lautan, kita di tengah-tengah lautan di atas kapal. Misalkan sinyal tidak ada, kawan kita di sana, dan kita bisa memberikan informasi melalui semapor itu. Semapor itu memiliki benderanya berukuran 40 kali 40, dan warna bendera semapor itu sangat mencolok seperti warna kuning dan warna merah. Dan itu diikatkan pada tiang atau bisa juga kita buat pada kayu. Kegunaannya untuk mempermudah informasi jika kita jauh dari kata sinyal, seperti kawan kita ada di pegunungan, kita di bawah, kita bisa memberikan informasi itu supaya kawan kita lebih memahami dan lebih mengerti juga bagaimana untuk menggunakan semapor itu dalam hal pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema diskusi kita kali ini adalah materi pramuka. Baiklah, saya Rodatul Hasanah Lubis dari kelompok 10 akan membahas tentang Morse. Sandi Morse dalam gerakan pramuka diciptakan oleh Samuel Finley Burse Morse. Morse dilahirkan pada tanggal 29 April 1791 di Charleston, di luar kota dari Boston, dan meninggal pada tahun 1872. Ia adalah seorang seniman yang berhasil menciptakan suatu alat penghubung jarak jauh sederhana walau masih dalam bentuk sederhana. Penemuan telegraf diilhami oleh perkataan yang didengar Morse dari ilmuwan muda yaitu Dr. Charles Jackson yang tengah menekuni bidang kelistrikan di dalam suatu perjalanan laut bersama di atas kapal suldi. Penjelasan dari Dr. Jackson tersebut sangat berkesan bagi Morse. Materi yang selanjutnya adalah kompas. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian-bagian kompas yang penting itu terbagi 6. Yang pertama adalah dial, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Yang kedua adalah visir, yaitu pembidik sasaran. Yang ketiga adalah kaca pembesar untuk pembacaan pada angka. Yang keempat jarum petunjuk. Yang kelima tutup dial dengan 2 garis bersudut 45. Yang keenam alat penggantung, dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Materi yang terakhir adalah perpetaan. Perpetaan adalah kegiatan kepramukaan yang sangat menarik
dan menyenangkan karena peserta didik dibawa langsung untuk mengenal ke alam yang terbuka. Banyak manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat melatih jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan. Yang kedua, meningkatkan rasa persatuan, persaudaraan, kerjasama, gotong royong, dan setia kawan. Yang ketiga, dapat melatih keterampilan, ketekunan, ketelitian, serta kesabaran. Yang keempat, mengagumi alam ciptaan Tuhan dan cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi diskusi kita kali ini yaitu peraturan baris berbaris. Saya Nur Azmi Boris Siregar akan membahas mengenai baris berbaris. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Nah, peraturan baris berbaris atau PBB yang digunakan di lingkungan pramuka ada dua macam, yaitu baris berbaris menggunakan tongkat dan baris berbaris tanpa menggunakan tongkat. Untuk berbaris menggunakan tongkat memiliki tata cara tersendiri di lingkungan pramuka. Adapun baris berbaris tanpa menggunakan tongkat mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan baris berbaris milik TNI atau Polri. Jadi, maksud dan tujuan baris berbaris adalah menumbuhkan sikap jasmani yang tegap, tangkas, rasa persatuan, rasa disiplin, dan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap, tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara jasmani dapat menjelaskan tugas pokok tersebut dengan sempurna. Yang dimaksud rasa persatuan adalah adanya rasa senasib, sepenanggungan, serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang dimaksud rasa disiplin adalah mengutamakan kepemimpinan tugas di atas kepentingan pribadi yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan pilihan hati sendiri. Yang terakhir ialah yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan. Selanjutnya ialah materi aba-aba. Nah, aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Nah, aba-aba ini ada berbagai macam, yaitu yang pertama aba-aba petunjuk, yang kedua aba-aba peringatan, dan yang ketiga aba-aba pelaksanaan. Pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melakukan aba-aba. Aba-aba pelaksanaan dipakai sebagai berikut, yaitu gerak. Yang kedua ialah jalan. Gerak adalah untuk gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Nah, contohnya ialah seperti jalan di tempat gerak gitu. Siap gerak, hadap kanan gerak, dan lancang kanan gerak. Yang kedua ialah jalan. Jalan adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contohnya itu haluan kanan kiri jalan, 2 langkah ke depan jalan, dan 1 langkah ke belakang jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak perorangan dan gerak dasar. A. Sikap sempurna. Aba-aba siap gerak. Pelaksanaannya, pada aba-aba pelaksanaan, badan atau tubuh berdiri tegap, kedua telapak kaki membentuk sudut 60 derajat. Lutut lurus, paha dirapatkan, berat badan di atas kedua kaki. Perut ditarik sedikit, dada dibusungkan, pundak ditarik sedikit ke belakang dan dinaikkan. Lengan rapat pada badan, pergelangan tangan lurus, jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa rapat pada paha. Ibu jari segaris dengan jahitan celana. B. Istirahat. Aba-aba istirahat di tempat gerak. Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak sepanjang telapak kaki. Kedua belah telapak tangan dibawa ke belakang dan di bawah pinggang punggung, tangan kanan di atas telapak tangan kiri. C. Meluruskan barisan. 1. Lancang kanan atau kiri gerak. Pelaksanaannya, gerakan ini dijalankan dalam setiap sikap sempurna. 2. Setelah lancang kanan atau lancang kiri, aba-aba setengah lancang kanan dan setengah lancang kiri gerak. 3. Lancang depan atau hanya dalam bentuk berbanjar, aba-abanya lancang depan gerak. D.
Cara berhitung. Aba-aba hitung mulai. Perubahan arah atau dalam keadaan berhenti. 1. Hadap kanan atau hadap kiri. 2. Hadap seorang kanan atau kiri. 3. Balik kanan. F. Cara berkumpul. Aba-aba 3 bersaf atau 3 berbanjar, kumpul dimulai. G. Cara latihan memberi hormat. Aba-aba hormat gerak. H. Memulai dan menutup barisan. 1. Bubar. 2. Jalan di tempat. 3. Dari jalan ke tempat berhenti. I. Membuka atau menutup barisan. Aba-aba buka barisan, jalan. J. Maju jalan. Dalam sikap sempurna aba-aba maju jalan. K. Langkah biasa. Pada waktu berjalan, kepala dan badan seperti pada waktu sempurna. Cara langkahkan kaki seperti waktu berjalan biasa. 1. Langkah tetap. Langkah sikap sempurna. 2. Dari langkah biasa. 3. Kembali ke langkah biasa. M. Langkah perlahan. N. Langkah ke samping. O. Langkah ke belakang. P. Langkah ke depan. Q. Langkah di depan lari. R. Langkah merdeka. S. Ganti langkah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 dengan membawakan tema Api Unggun yang beranggotakan saya, Wilania Kriani, kemudian rekan saya, Siti Munawaroh. Baiklah, di sini kami akan mulai saja langsung diskusinya. Apa sih yang dimaksud dengan api unggun yang terdapat dalam kegiatan pramuka? Kegiatan api unggun yang ada di pramuka adalah kegiatan api yang sengaja dibakar di luar ruangan dengan menggunakan kayu, ranting, jerami, atau daun kering. Api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari. Pada mulanya, api unggun dipakai sebagai tempat pertemuan, di samping sebagai penghangat badan dan menjauhkan dari binatang buas. Jadi, kegiatan api unggun itu terdapat dalam kegiatan pramuka. Saudari Wildani, nilai apa saja yang terdapat dalam kegiatan api unggun? Baik, nilai yang kita dapat dalam kegiatan api unggun pramuka, yang pertama itu mempererat persaudaraan. Yang kedua, memupuk kerjasama atau gotong royong sehingga menciptakan kelompok yang solid. Yang ketiga, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. Yang keempat, membuat suasana kegembiraan dan kebebasan. Yang kelima, mengembangkan bakat dan kreativitas. Yang keenam, memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton yang terlibat dalam kegiatan api unggun. Jadi itulah beberapa nilai yang kita dapat dalam pelaksanaan kegiatan api unggun. Baik, selanjutnya mengenai bagaimana sih tata cara pelaksanaan api unggun itu? Tata cara pelaksanaan api unggun itu ada 4. Yang pertama, tempat diselenggarakan api unggun ialah di medan terbuka, berupa lapangan yang cukup luas, tanah yang kering dengan permukaan yang rata. Yang kedua, bila unggun dilaksanakan di lapangan yang berumput yang tumbuhnya dengan baik, maka pada tempat yang direncanakan sebagai tempat api unggun rumput tersebut harus dipindahkan terlebih dahulu untuk kemudian ditanam kembali sesudah api unggun. Yang ketiga, setelah api unggun tidak boleh terlihat bekasnya, adanya sisa kayu dan api harus dipindahkan, tempat harus bersih kembali. Dan yang keempat, tidak merusak lingkungan. Baik, terima kasih. Apa saja sih macam-macam bentuk api unggun? Baik, macam-macam bentuk api unggun itu ada 5. Yang pertama itu bentuk piramida segitiga. Bentuk api unggun ini memiliki rongga di tengah yang bertujuan untuk tempat menempatkan bahan bakar yang mudah terbakar seperti kertas, kemudian daun kering. Nah, kemudian juga minyak tanah sebagai nyala api unggun tersebut.
Yang kedua ada bentuk piramida segi 4. Bentuk api unggun ini cara penyusunan dan bentuknya sama dengan bentuk piramida yang tadi. Cuman bentuk penyusunannya ini berupa bentuk kotak atau segi 4. Nah, semakin ke atas semakin runcing sehingga seperti kayu yang ditidurkan. Yang ketiga itu bentuk pagoda tegak. Nah, bentuk api unggun ini adalah api unggun campuran, di mana kayunya ini dicampur antara kayu yang basah dengan kayu yang kering. Yang keempat itu bentuk pagoda roboh. Bentuk api unggun ini adalah bentuk yang paling sederhana karena penyusunannya sangat gampang. Dan yang terakhir itu ada bentuk kursi. Nah, penyusunan api unggun ini gampang-gampang susah, cukup membutuhkan kesabaran dalam penyusunannya. Caranya, dua kayu basah dipanjangkan agak berjauhan dan agak condong ke belakang. Setelah tiang pemancang api unggun sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun kayu-kayu hingga membentuk seperti kursi, sesuai dengan nama bentuknya. Seperti itu. Baiklah, terima kasih. Bagaimana sih acara yang dilaksanakan di dalam api unggun itu? Pada acara api unggun, peserta didik menciptakan suasana bergembira dengan jalan menampilkan kreasi seninya, seni musik, seni gerak atau tari, dan lagu, lawakan dan sandiwara, dan lain-lain. Pembina pramuka yang mengikuti acara api unggun hendaklah ikut menciptakan suasana kegembiraan selama acara api unggun itu berlangsung. Untuk kelancaran pelaksanaan api unggun, perlu dibentuk tim pelaksanaan yang bertugas mempersiapkan, mengatur jalannya acara api unggun, dan mengadakan pembenahan kembali tempat api unggun setelah acara selesai. Jadi kalau seandainya dalam acara api unggun ini tidak dibentuk tim pelaksanaannya itu bagaimana? Jika kita ingin melaksanakan kegiatan api unggun tetapi tidak mempunyai tim, acara itu tidak akan berlangsung dengan lancar. Jadi maka diperlukan pembentukan tim sebelum acara itu dimulai, seperti itu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok kami mengenai api unggun di dalam kegiatan pramuka. Jika ada kekurangan serta kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, salah satunya yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas pada saat sekarang ini. Selawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan pramuka untuk gerakan pramuka penggalang. Di mana kami beranggotakan saya, Siskawati Ziliu sebagai moderator, sekaligus pemateri yang kedua, dan rekan saya yaitu Saudari Novita Ramadhani sebagai pemateri yang pertama. Sebelum masuk ke materi yang pertama, saya akan menyinggung sedikit mengenai pertolongan pertama pada pramuka. Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk gerakan pramuka penggalang ini sering kita dengar dengan sebutan P3K. P3K merupakan tindakan pertolongan yang diberi terhadap korban dengan tujuan mencegah keadaan semakin bertambah buruk sebelum si korban mendapat perawatan dari tenaga medis resmi. Nah, untuk materi secara luasnya akan dijelaskan oleh pemateri yang pertama yaitu Saudari Novita Ramadhani. Kepada saudari saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan untuk gerakan pramuka penggalang.
P3K merupakan tindakan pertolongan yang diberi terhadap korban dengan tujuan mencegah keadaan bertambah buruk sebelum si korban mendapatkan perawatan dari tenaga medis resmi. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pertama, P3K bagi pasien yang berhenti bernapas. Pertama, kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas, rahang ditarik sampai mulut terbuka. Penolong membuka mulut lebar-lebar dan ditempelkan ke mulut korban rapat-rapat dan pencet hidung. Yang keempat, tiup ke mulut atau hidung korban. Pada orang dewasa secara teratur dan kuat ditiupkan 12 kali tiupan pada setiap menit. Anak-anak ditiupkan 20 kali tiap menit. Yang D, P3K bagi korban sengatan listrik. Pertama, penolong hendaknya berdiri di atas karet, karton, papan, atau karpet yang dalam keadaan kering. Yang kedua, gunakan tongkat kering, papan kering untuk menarik atau mendorong kawat beraliran listrik yang menempel pada tubuh korban. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Merupakan salah satu kegiatan kepramukaan yang memberikan bekal pertama didik dalam hal pengalaman. Pertama, kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, kepeduliannya terhadap masyarakat atau orang lain. Yang kedua, keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan seperangkat keterampilan dan pengetahuan kesehatan yang praktis dalam memberikan bantuan pertama kepada orang lain yang sedang mengalami musibah. Contohnya seperti berhenti bernapas, pendarahan parah, shock atau patah tulang. Dan yang terakhir ketiga, keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengetahuan praktis tentang kesehatan merupakan alat pendidikan bagi para pramuka sesuai selaras dengan perkembangannya agar mampu menjaga kesehatan dirinya dan keluarga serta lingkungannya. Terima kasih. Sekian dari saya balikan kepada Siska. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai pembalut dan pembalutan serta budaya hidup sehat. Nah, yang pertama itu pembalut. Pembalut ini beragam, ada macam-macamnya. Yang pertama, pembalut kasa gulung, pembalut kasa perekat, pembalut penekan, kasa penekan steril, gulung kapas, dan pembalut segitiga. Nah, untuk yang kedua yaitu pembalutan. Pembalutan ini berarti tempatnya, posisinya di mana dibuat. Yang pertama itu ada pembalut segitiga pada kepala atau kening, kemudian pembalut segitiga untuk ujung tangan atau kaki. Yang ketiga ada pembungkus segitiga untuk membuat gendongan tangan. Selanjutnya ada pembalut telapak tangan dengan pembalut dasi. Selanjutnya pembalut spiral pada tangan, dan terakhir ada pembalut dengan perban membentuk angka 8 ke tangan atau pergelangan tangan yang cedera. Yang ketiga yaitu mengenai budaya hidup sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, pramuka hendaknya memiliki budaya hidup sehat dengan jalan mendidik agar mereka dibiasakan untuk yang pertama itu selalu menjaga kebersihan badan. Yang kedua, menjaga dan menciptakan kesegaran jasmani dan rohani. Yang ketiga, menjaga kekebalan tubuh dengan rutin berolahraga. Yang keempat, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Yang kelima yaitu selalu menciptakan kebersihan baik di saat di rumah, di saat berkemah, dan dimanapun berada. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami bahas dari kelompok 13. Jadi kesimpulannya bahwa kegiatan keterampilan P3K bagi peserta didik merupakan alat pendidikan watak yang akan dapat meningkatkan ketahanan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial, serta dapat menambah rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.